Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas dua soal tentang trayek pH asam basa. Soalnya soal pilihan berganda ya. Nah, trayek pH asam basa ini adalah materi kimia kelas 11 semester 2. Jadi tentunya video ini akan sangat bermanfaat sekali buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Nah, bagaimana soalnya, bagaimana cara penyelesaiannya ataupun pembahasannya? Maka dari itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oh ya, buat kalian yang baru perdana sekali main ke channel ini, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat update video-video terbaru dari channel ini. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung saja saya mulai. Ini soal nomor 1. Hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator asam basa adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel-tabelnya ya. Ada indikator. Ini pakai 3 indikator yang terkenal ya. Metil merah MM, phenolphthalein PP, bromtimol biru BTB. Ada trayek pH dari masing-masing indikator, perubahan warnanya juga ada, dan tentunya hasil pengamatan. Nah, jadi berdasarkan data tabel ini, kita diminta menentukan atau memperkirakan nilai pH dari larutan yang diuji ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Diperhatikan ya. Menurut saya itu paling gampang untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan menggunakan metode garis bilangan. Oke, nah, garis bilangan ini adalah pengganti trayek pH ya. Kalian bisa buat garis yang lebih baik di catatan kalian ya. Nah, misalnya begini. pH terendah berapa nih? 4,2. Nah, saya buatlah di sini misalnya 4 ya. pH tertinggi 10. Oke, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langkah berikutnya kita mulailah analisis masing-masing indikator ya. Dengan menggunakan indikator MM, ternyata larutan ini kita bisa mengamati warnanya adalah jingga ya. Nah, kita tahu kan jingga itu adalah warna yang terletak antara merah dan kuning kan. Berarti menurut si indikator metil merah, pH larutan ini adalah berada di antara ini, 4,2 sampai 6,3. Nah, kita buatlah garisnya, wilayahnya. Misalnya inilah 4,2, ini 6,3 misalnya di sini. Kita buat gini garis. Nah, ini adalah wilayah si metil merah. Yang kedua, pakai phenolphthalein tidak berwarna. Berarti berdasarkan ini perubahan warna dan trayek pH-nya, larutan itu 8,3 pH-nya atau ke bawahnya. Jadi misalnya 8,3 di sini, dia 8,3 atau ke bawahnya. Ini punya si phenolphthalein atau PP. Satu lagi pakai bromtimol biru BTB warna kuning ya pengamatannya. Kuning itu berarti pH-nya ini 6,0 dan ke bawahnya. Jadi sini nih. Nah, ini punya si BTB. Udah, kalau sudah begini, langkah terakhir adalah kita cari daerah irisan dari ketiganya. Sepakat ya, ini irisannya di sini. Ya, jadi irisan yang kena ketiga-tiganya tadi ya. Nah, jadi irisan ini sekaligus menjadi jawabannya. Maka pH larutan ini lebih besar sama dengan dari 4,2 ini dan lebih kecil atau sama dengan 6 ini, 6,0 ini. Maka opsi jawaban yang tepat adalah C. Jadi gitu ya cara mengerjakannya ya. Oke, kalau masih kurang paham, kita coba ke soal satu lagi ya. Oke, ini soal kedua. 2 buah air limbah, nah ini limbahnya ada 2, AB ya. Diuji kadar pH-nya dengan beberapa indikator asam basa, sama kayak soal nomor 1. Data yang didapat sebagai berikut. Ini indikatornya lebih banyak nih. Ada 4 timol hijau, MM, BTB, PP. Trayek pH-nya ada, perubahan warnanya juga ada, dan hasil pengamatannya juga ada. Nah,
Berdasarkan data ini kita diminta untuk memperkirakan pH dari kedua limbah berturut-turut. Jadi limbah A dan limbah B masing-masing kita cek nanti. Oke. Nah, caranya gimana? Ya persis sama lah dengan soal nomor 1 tadi. Kita mulai dari yang A dulu ya. Kita buat di mana nih? Kita buat di sini deh. Yang A kita buat garis bilangan. pH terkecil 1,2. Kita mulai dari 1 aja. Terbesar 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita mulai cek ya untuk air limbah A. Pakai timol hijau, dia biru. Biru itu di sini ya, berarti 2,8 dan ke atasnya. Anggaplah ini 2,8, tarik garis sampai ujung. Inilah punya kita buatlah di sini timol hijau TH ya. Lalu yang berikutnya metil merah malah warnanya jadi kuning ya. Kuning berarti 6,3 dan ke atasnya ya. 6,3. Nah, ini metil merah. Lalu berikutnya pakai bromtimol biru, warnanya malah biru. Biru itu berarti 7,6 dan ke atasnya. 7,6 di sinilah. Ke atas. Ini punya siapa tadi? BTB ya. Masih ada satu lagi, phenolphthalein atau PP-nya ya. PP kan tidak berwarna di sini, berarti tidak berwarna itu adalah 8,3 ke bawah. Nah, jadi buatlah di sini 8,3, lalu tarik garis. Nah, lebih kecilnya ya, ke bawah berarti ke kiri. Ini adalah si PP-nya. Sudah. Sama kayak langkah berikutnya seperti soal nomor 1, kita cari wilayah arsirannya. Nah, semoga kita sepakat juga nih, wilayah arsirannya ada di sini. Di keempat-empatnya kena ke sini ya. Nah, itu sekaligus menjadi perkiraan pH dari air limbah A. Saya tulis di sini deh, atau di sini ya. Untuk air limbah A, pH ini ya, lebih besar atau sama dengan 7,6 dan pH lebih kecil atau sama dengan 8,3. Nah, begitu ya caranya ya. Satu lagi kita tinggal menentukan yang air limbah B. Caranya ya samalah kayak tadi. Buat garis bilangan, kasih angka-angkanya. Oke, kita mulai cek ya untuk air limbah yang B. Pakai timol hijau, warnanya biru. 2,8 ya. Berarti naik. Nah, ini ke kanan. Ini tadi punya si timol hijau. Lalu yang kedua pakai dia merah. Merah berarti 4,2 ke bawah ya, atau ke kiri di sini. Jadi 4,2 mana? Sini 4,2. Tarik ke atas, kiri. Ini adalah wilayahnya si metil merah. Lanjut yang ketiga, kuning. Pakai BTB katanya kuning. Kuning itu berarti 6,0 dan ke bawahnya. Ups. Ini tadi BTB ya. Dan terakhir phenolphthalein tidak berwarna, berarti 8,3 ke bawah. Ikut aja dari sini ya, 8,3, tarik, lalu tarik ke kiri. Ini adalah wilayahnya PP, phenolphthalein. Ya, langkah terakhir adalah menentukan wilayah arsirannya. Ya, semoga lagi-lagi kita sepakat.
Wilayah arsiranya ada di sini. Nah, dengan begitu kita bisa dapat pH atau perkiraan pH dari limbah B. pH ini ya, lebih besar atau sama dengan 2,8. pH lebih kecil sama dengan 4,2. Ya, jadi berturut-turut pH-nya adalah inilah, ini untuk A dan ini untuk B. Maka opsi jawaban yang tepat adalah dadu. Oke? Jadi begitulah ya cara menentukan atau memperkirakan pH dari suatu larutan ataupun limbah katanya ya, dengan data ya, dengan berdasarkan data ini ujinya dengan beberapa indikator asam basa. Nggak boleh cuma satu, harus beberapa indikator asam basa supaya lebih teliti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, terutama seperti yang saya katakan tadi, buat kalian yang sedang mempelajari materi ini ataupun yang menggunakan ini untuk review materi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya juga dengan baik. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya di channel 5 Chemistry. Bye bye.